Masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Saya mau sapa-sapa lagi dong di sini. Gesrek Indonesia. Gaspol. Di Gaspol. Gaspol nggak dinanya langsung. Oke, sekarang kita masih bersama dengan Om Gesrek Indonesia. Mungkin bisa dikenalin dulu dari yang paling ujung. My name is Tiku Menon. From Om India. Tiku. Yes, originally from India. Yang tadi dari India ya, India. pemirsa Kompas TV. Kemudian selanjutnya Saya dengan Iqbal. Om Iqbal. Yang ini Saya dengan Yunus. Om Yunus. Dan Saya dengan Hendra. Nah, Oh, Hendra. Nah, ini kan kegiatan dari Gesrek Indonesia ini udah 8 tahun ada di Indonesia. Nah, kegiatannya kemana-mana aja sih? Tadi Om Dipo juga sempat menyampaikan nih, senembat touring, pengalaman touringnya juga banyak banget. Nah, Petualang. kemana aja itu? silakan siapa yang mau jawab? Siapa? Yunus. Alhamdulillah kita 8 tahun sudah Indonesia hampir semua. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Flores, Timur, dan juga ke beberapa negara tetangga. Oke. Ini yang kita jalanin dengan motor sendiri, kita kirim, kita shipment pakai kontainer. Pengalaman yang menarik yang nggak bisa dilupain apa Om? Apakah medannya rusak atau tuh sulit Atau banget? yang lucu motor boleh mogok? Om? Ya, kalau di Gesrek Indonesia selalu kita ada kombinasi jalan, ada jalan aspal, ada jalan kampung, ada jalan ya off-road agak berat, tapi kita lebih kepada jalan-jalan yang kampungnya. Jadi selalu milih jalan kelas 2, kelas 3. Jadi kita jalan kelas 1 yang ukuran besar itu hanya untuk lewat sepintas saja terus masuk ke jalan kelas 3, kelas 2-nya lah gitu. Oke, ini berarti sering ke luar negeri juga nih, makanya ada membernya yang dari luar negeri. Iya. Ini salah satunya Om Tiku, Uncle Tiku. That's What nice to makes you hear that. interested for joining this community? Thank Okay, you for inviting me. What makes you interested for joining this community? Well, actually, I was a member of the community about 6-7 years ago. But then years it sort ago? of cooled down for a bit. Now with Depot, it's become very active, and the team here, they're all very, very active and want to travel all over the place. So to me, this is really what I want to do. Want to go out there and see the beauty of Indonesia, see all the culture of Indonesia, and this is the right channel, this is the right group. They're all interested in nature, culture, adventure. Oke. Wah, Uncle Tiku, mantap. Uncle Tiku, what different India in Indonesia for touring? Besides the fact that there's a lot of similarities, each country's terrain is unique. India has its own character and terrain. Indonesia has its own character and terrain. And truly, Indonesia is very, very beautiful. And if you take the time to go and see how pretty this country is, you'll find a lot more people from all over the world coming. And that's my job, to get more people from all over the world to come and see Indonesia and the beauty of Indonesia, ride bikes. Oke. Wih, mantap. Okay, so many places that you have visited. What's your favorite food in Indonesia? I can't put a finger on one specific. It's all so pretty. How can I say that's better than that? You know, each have their own unique culture. Is that bakso or fried rice? Food is a separate subject. Okay. This is adventure and beauty and nature. Oke. Tapi nanti saya ajak Om Tiku, Uncle Tiku ke nasi kebun sirih, nasi goreng kebun sirih. Let's go do it. Let's go do it. Oke, nah kalau masalah kegiatan ini saya mau tanya sama Om Iqbal. Om Iqbal, ini kegiatannya kemana aja dan biasanya itu rutinkah agendanya seminggu sekali, 2 minggu sekali atau beberapa bulan sekali? Yes, terima kasih. Jadi untuk mengenai kegiatan sendiri, selain bermotoran kita, yang kita lakukan hampir setiap minggu dengan Gesrek Enduronya. Jadi kita ada teman-teman yang suka berenduro juga, itu hampir setiap minggu kita lakukan. Kemudian kita juga punya four wheeler. Mungkin 2-3 bulan sekali kita four wheeler, jadi bosen motoran atau pulang dari luar negeri, kita campingnya bawa keluarga yuk. Biasanya kalau motoran kita nggak bawa keluarga, anak istri kita tinggal. Ini kita camping bawa mobil 4x4 kita camping bawa keluarga dan rame-rame dengan tim kita yang sekarang. Oke. Berarti Itu seru banyak banget. kegiatannya ya. Dan keluarganya juga kuat sekali begitu ya, Om ya? Sangat kuat. Jadi inilah yang membuat saya dan teman-teman yang lain merasa betah ada di grup ini gitu. Oke, Om Hendra mungkin nih boleh nih. Kan kalau misalnya naik motor-motor gede nih ibaratnya kita punya equipment tertentu lah ya. Maksudnya pakaiannya mungkin safety kitnya. Nah ini ada nggak sih yang tertentu gitu yang dari Gesrek? Apakah mungkin jaketnya gitu, jaket safety-nya yang barengan atau helmnya gimana nih?
Oke, kalau untuk safety riding gear sih memang sebenarnya nggak ada yang spesial khusus atau gimana barengan atau gimana. Tapi memang kalau untuk adventure itu kita punya spesifik jaket adventure sendiri yang memang lengkap dengan proteksinya, baik itu di bahu, di lengan dan lain-lain. Begitu juga dengan celananya. Salah satu ini ada contohnya ini ya. Semua juga contohnya. Dengan waterproof ya. Jadi perjalanan malam hujan dingin Tetap hangat. Gaspol, tuh gaspol. nyaman berkendara. Ada Oke. juga. Ini pasangannya kombinasinya. protektornya sih. Ini ada protektornya, semuanya lengkap dengan protektor serta dia Ini ada kulitnya. dengan bahan seperti ini yang tidak bisa dibilang terlalu panas juga, tapi tahan dari air hujan. Ini yang bikin kita nyaman berkendara. Oke. Nah kalau ini kan dari mulai jaketnya dan juga celananya. Sepatunya ada sepatu khusus nggak sih Om? Kalau misalnya saya lihat nih kayak Om Iqbal terus juga. Sepatu motor. Oh sepatu motor ya. Sepatu Apa yang yang bedanya kalau kita pakai sepatu biasa gitu Om? Ini dia sepatunya waterproof, protection Oh. juga. Jadi ketika kita berkendara dan lagi hujan, jaket, celana, glove kita sudah waterproof. Sepatu kita juga harus waterproof. Kalau Om Bob sepatu gaya itu ya. Oh, lifestyle. Ada proteksinya dari sepatu motor tuh di kendinya tuh di ankle-nya itu semua harus berprotektor. Karena yang berbahaya di motor adalah lutut, makanya harus berprotektor dan di mata kaki. Oke. Ini yang harus dilindungin secara vital. Makanya kalau tinggi di bagian depan juga untuk tulang kering. Nah, ini protektor semua dilindungin. Kalau jaket confirm pasti harus protektor pada titik-titik tertentu. Ya. Oke, berarti amit-amit kalau misalnya terjadi sesuatu jatuh bisa diminimalisir ya. Insya Allah lebih Misalkan aman. di bagian Tujuannya tubuhnya itu. tentunya. Nah kalau misalnya jatuh dan ada musibah begitu, pernah nggak sih dialami sama Om Hendra? Aku alhamdulillah ini sih belum pernah ya mengalami jatuh yang sampai gimana banget. Tapi kalau jatuh-jatuh lucu ya tentunya sering. Jatuh lucu, jatuh lucu. Jatuhnya juga cuma gimmick doang ya? Oh kan. Apakah serut ahaha gitu. Kalau anak-anak motor bilang jatuh bego katanya. Apa jatuh aja. Nah kalau misalnya Om Hendra pengalamannya apa Om? Ini kan Om Hendra saya lihat juga paling muda kayaknya Paling dibanding muda Om nih ya. lain gitu ya. Nah, ini bisa ikut join jadi membernya Gestrek Indonesia. Apa yang memotivasi Om Hendra dan juga kenapa sih pengen join? Ya, kalau kenapa pengen join tentu karena acara-acara yang dibuat oleh Gestrek Indonesia itu selalu seru ya, selalu Walaupun gaulnya mau Om. ya itu memang tidak bisa dihindari. Cuma memang acara yang selalu dibuat oleh Gestrek Indonesia itu kan selalu seru, selalu ramai dan selalu unik gitu kan. Jadi memang awalnya kenapa aku mau join dengan Gestrek Indonesia ini memang ya karena wah ini teman-temannya juga seru banget gitu kan. Memang terpaut usia mungkin agak jauh gitu kan, tapi memang semuanya itu nge-treat satu sama lain itu sama. Betul. Apalagi ini juga nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, ada charity. Betul. juga ya. Charity-nya juga. Iya ada charity-nya juga gitu kan. Jadi memang wah ini kayaknya teman-temannya seru nih, masuk deh gitu kan. Oh, mantap-mantap. Selama berpetualang, medan mana yang paling sulit dilalui oleh Gestrek? Silakan siapa yang mau jawab? Dan mana? Medan mana yang paling Om sulit? Iqbal, monggo. Dari pengalaman. Paling sulit itu kita di Bromo. Salah jalan dulu ke B29 dulu kita salah masuk. Single track. Jalur buat off-road, motor kecil, motor trail. Kita masukin big bike kayak gini, itu putar baliknya mau nangis kita. Oke. Mungkin kalau Om Yunus? Saya yang berkesan memang perjalanan mohon maaf yang ke luar negeri itu di Laos ada satu rute 200 km dan itu jalannya rusak. Jadi kita ada 7 motor itu 200 kilo tuh jalan rusak terus. Itu berkesan banget. Jadi memang sebuah perjalanan yang itulah menangnya motor adventure. Kita milihnya jalan on road, tapi pada satu titik jalannya ya dalam kondisi rusak dan tidak bisa terhindari. Nah, itulah enaknya kita, nyamannya tetap masih ada, tapi lumayan 200 kilo jalan rusak terus. Nah, ini buat misalnya teman-teman semua ingin join di komunitas Gestrek Indonesia, bisa kemana sih? Apakah kepoin Instagramnya atau seperti apa sih? Ya,
Kalau untuk mau join ke Gesrek Indonesia itu gampang banget. Sebenarnya tinggal memang DM aja kita di Instagram atau hubungi nomor yang tertera di Instagramnya Gesrek gitu kan, Gesrek_Indonesia atau Gesrek_Jakarta. Dari situ nanti teman-teman akan mendapatkan formulir untuk mengisi. Tentunya memenuhi persyaratan ya, harus motor di atas 500 cc. Isi formulir, registrasi, kemudian bergabung. Dan harus banget masuk Gesrek Indonesia dalam waktu dekat, karena memang dalam waktu dekat itu kita akan ada event besar di bulan November itu namanya The Grand Tour. Oke. Event adventure rally dari Bandung menuju Bali dengan konsep yang sangat menarik. Dan di tahun depan juga Agustus kita punya Gesrek Trophy. Oke. Tandingan motor adventure untuk motor besar. Umur bebas, yang Umur penting punya motor bebas, gede. yang penting motornya sesuai klasifikasi. Sesuai. Oke, karena Oke. tadi itu ya harus berpetualang. Oke, sekarang kita ke Om Tiku lagi. Uncle Tiku. Hi. Well, you said what is it? Bebas umur. Well, I'm the limit. Enggak, Om Tiku nggak limit kok, katanya Om Tiku ini umurnya udah limit gitu ya. Enggak, Om Tiku masih muda. Masih muda, masih Apa, Thank you. bersemangat. Thank you. Oke, siap, terima kasih. Senang sekali ya kita bisa bahas soal motor-motor gede ini yang keren-keren banget ini. Tadi bersama dengan om-om dari Gesrek Boleh saya bantu pegang Indonesia. mic-nya, sepertinya lagi mau siap-siap gitu Mau ya. siap-siap nih, mau geber-geber lagi Enggak, pagi hari Tiku. ini. Oke, ntar kita mau ikut jalan-jalan juga ya Reza, Harus yang mengisi dong, akhir kapan pekan lagi kita naik motor gede begitu ya. Dan ini lagi Gesrek Indonesia juga banyak sekali agendanya. Jadi tadi Om Hendra juga menyampaikan bahwa ketika mau join lah sekarang di Gesrek Ya, Indonesia di Instagramnya begitu ya. Saya banyak banget mic yang harus saya jagain ini ya. Yang penting tadi ya ada beberapa persyaratan dan mungkin juga harus disesuaikan juga motor karena tadi kan akan berpetualang. Nah, jadi motornya harus juga yang sesuai ini dengan om-om yang ini. Oke, Betul. terima kasih om-om Gesrek Indonesia. Terima kasih Gesrek Indonesia. Kita Oke. juga harus pamit undur diri saudara. Untuk itu saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Seperti janji saya tadi, saudara, kita akan ngobrol-ngobrol sama komunitas motor besar gitu ya, motor gede ya, namanya Gesrek Indonesia. Indonesia. Nah, mereka ini katanya punya yel-yel. Kita tes dulu kompak Ya, nggak coba ya? ya. Saya panggil ya, Gesrek Indonesia. Asik tuh. Ngeng. Nah, sudah ada Om Dipo di sini, Presiden Gesrek. Om, boleh dikenalin dong Om, siapa-siapa saja yang hadir di Sapa Indonesia Air Pekan ini? Aduh, banyak nih, tapi Banyak ya? ada Om Ken, Oke. ada Om Bob, Om Bob. ada juga dua dari mancanegara. Ada Oke. Mantap. Dari Om mana tuh? Tiku, Om Tiku dari India. Tiku, halo Om Tiku. Om Robert dari Belanda. Om Robert, Belanda. Wis, jadi ternyata Gesrek Indonesia tuh nggak hanya dari Indonesia aja Om ya, tapi dari seluruh dunia juga ada bergabung di sini. Nah Om, boleh Om diceritain apa sih sebenarnya Gesrek Indonesia udah dari berapa lama dan ngapain aja sih kegiatannya, kayak om-om semua di sini gitu ya? Kayak terasa ceria sekali ya. Berdiri dari 2015. Jadi ini sebenarnya inisiatif orang-anak motor yang suka berpetualang. Oke. Jadi kita ke daerah-daerah yang mana aja gitu, karena memang motornya itu sanggup untuk berjalan di segala medan. Oh, Oke. sanggup untuk berjalan di segala medan. Motor yang kayak apa sih Om? Nih kayaknya kalau dilihat, waduh, saya ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa Motornya gede-gede ya, keren-keren nih. Bisa dijelasin Om, motor apa aja sih nih yang ada di komunitas ini? Oke, kalau jenis motor cuma satu ya, motor touring. Tapi kalau merek bebas apa aja, selama di atas 500 cc. Oke, selama di atas 500 cc. Nah, saya mau tanya sama Om Bob nih. Om Bob, motornya pasti di atas 500 cc dong, karena ini juga sebagai pengurus chapter Gesrek. Oke. Nah, Om Bob bergabung ke Gesrek Indonesia sejak berapa lama dan kenapa pengen bergabung sama Gesrek Indonesia? Saya kebetulan bergabung sejak 2018 dan bergabung karena ya Gesrek semua orangnya. itu salah satunya. Ya kan, terus emang kebetulan saya senang beradventure, suka pergi kemana-mana bersama teman-teman inilah. Oke. Kalau Om Kendro sudah sejak lama kah bergabung sama Gesrek Indonesia? Mirip Bobby sih. Enak ya jawabnya ya, mirip Bobby. Bobby sih. Selesai gitu. Panjangin dikit dong. Tapi 2019, Kenapa oke, beda bergabung? setahun. Apakah alasan yang sama juga sama Om Bob? Pertama suka alam Indonesia, jadi nature, culture. Nah itu kan cuman bisa dicapai paling enak tuh kalau kita naik motor. Betul. Jadi kalau motornya harus dual purpose tadi Dipo bilang, jadi kamu bisa on road. Toto ada pantai bagus, kita bisa belok off road. Jadi
ya harus motor yang kayak gini nih yang paling Emang motor Om Kendro kayak gimana? Boleh kasih lihat nggak sih? Iya Yang mana nih sebenarnya motor Om Kendra nih? Yang mana Om motornya Om? ini salah satu contohnya. Salah satu berarti punya lebih dari satu dong. Enggak, maksudnya oke. teman-teman. Mancing terus. Sebenarnya ini sama-sama motor dual purpose. Cuman ini motor tua, motor tahun 83 gitu. Jadi dia ini motor pertama dari motor adventure Oke. yang ada gitu. Oke, motor pertama, motor tua tadi kata Om Kendro. Apa yang membedakan dengan motor-motor saat ini, Om? Yang pasti dari bannya teknologi. kah, dari semuanya? Ya teknologi sih kalau geometri mungkin hampir sama, tapi ya tenaga mesin, kemudian kenyamanan yang pasti, dan kalau pakai motor tua ya ada deg-degannya kayaknya. Kenapa Om? Ya, belum tentu dia hidup gitu. Oh, tapi ini dimodif-modif. Banyak beramal. Banyak beramal. Ada dimodif-modif gak nih Om motornya? Enggak. Ini Oh enggak, orisinal semua berarti ya? motor tua. Ya Kalau ini motor Om Kendro, motor Om Dipo yang mana Om Dipo? Oh di pojok situ. Oh di pojok situ. situ. Spesial karena motornya ya. Iya. Motornya presiden sendiri soalnya. Semakin ngeri-ngeri sedap Om lihatnya. Dipo boleh dijelasin nggak sih Om nih motor yang hijau ini jenisnya apa dan ini biasa dipakai kemana? Katanya bener beda nggak sih motor dipakai ke jalan iya. raya sama adventure itu Nah, beda? Ini Harley Adventure. Oke. Adventure. Jadi ya tipikal Amerika ya, muscle kokoh, Kita tapi deketin kali Om ya. tetap apa Mahal. mahal pasti. Itu nomor 1. Kalau saya bilang ini motor Betawi. Kenapa? Kenapa tuh? Punya gaya? Pan Amerika. Amerika apa? Amerina enggak nih Om? Ini Pan Amerika jenisnya. Oke. Nah kalau range harga kalau ini berapa Om? Wah itu bullshit emang itu tuh kalau. Ini berapa cc Om berarti yang ini? Yang ini 1250. 1250. 250. Oke, selanjutnya Om boleh dilihat-lihat lagi Om dikasih unjuk sama Nah pemirsa ini nih, yang ini nih. TV Om, yang kuning ini. Yang Bumblebee nih. Yes, anniversary. Hitam kuning. 1250 ini motor yang tangguh yang menginspirasikan gesrek sebenarnya. Oke. Apa yang membuat gesrek terinspirasi dan menginspirasikan gesrek ini motor? Karena gas sendiri kan artinya segala medan. Oke. Ini bisa dipakai di segala medan. Segala medan. Dan memang motor ini sangat tangguh. Oke. Gitu. Aduh motornya keren-keren. Ini kita bisa gabung gak nih kira-kira sama gesrek nih? Motornya loh. Itu baru motornya. Om Dipo udah promo terus ya. Nah kalau ini berapa cc Om? Ini 1250. 250. 150 ya. Nah yang juga menarik perhatian saya, saudara, motor di belakang saya ini, warna merah ini, Ducati. Nah boleh dijelaskan Om ini motor apa? Ini juga bisa di segala medan kah? Karena saya lihat dari bannya juga sama kurang lebih ya. Ya ini Ducati Multistrada. Memang Ducati sangat terkenalnya balap ya. Tapi tangguh banget untuk off-road ya, adventure-nya. Oke. Kalau ini sama 1250 cc atau lebih? Ini 260. 1260. 60. Oh, beda 10 cc ya. 10 cc. Keren banget ya. Yang merah jangan sampai lolos ya Om. Aja. Om, kalau misalnya saya mau tanya sama Om Bob juga, Om Bob, tadi kan Om Dipo udah jelasin banyak-banyak beragam jenis motor di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman dari komunitas gesrek, komunitas Pak Klub sih saya sebutnya? Sama Kami aja. komunitas. Komunitas. Nah, komunitas gesrek ini sebenarnya hanya merekrut tadi Om Dipo menyampaikan bahwa di atas 500 cc. Begitu terus apa aja sih sebenarnya buat teman-teman yang sudah bergabung karena sudah 8 tahun ada di Indonesia begitu yang menjadi agenda dari teman-teman gesrek ini sendiri? Mungkin kalau agendanya kita ya ngadain touring, terus charity, terus juga mungkin kedepannya juga ada, walaupun kita juga sudah melakukan kayak touring mancanegara. Sampai mancanegara juga? Sampai mancanegara. Kemana tuh Om? Kami ke Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja. Saya pikir ke India sama ke Belanda. Ya, On the way. next year. Oh tuh ada ininya nih. Waktu kegiatan ya Om ya. Ini di mana nih Om? Ini kita kebetulan di Gunung Halimun ya. Gunung Halimun. Halimun, ya. Waduh, main lumpur-lumpuran. Mantep ya. Abis itu langsung cuci motor ya Om ya pulang-pulang. Betul. Kalau mau masalah cuci dan perawatannya susah nggak sih Om kalau misalnya motor gede gini Om? Kalau motor besar gini perawatan nggak terlalu sulit ya, karena memang peruntukannya untuk adventure, jadi motornya kuat, ya bahasanya bandel lah gitu lah ya. Jadi selama perawatannya berkalanya bagus, insya Allah motornya juga. Berkalanya berapa lama Om? Biasanya kalau motor-motor yang udah baru ya, maksudnya udah canggih, dia akan ada reminder Oke. di antara kilometer atau berapa bulan harus servis. Oh oke. Nah biasanya yang paling suka perlu perhatian harus diservis terus apa Om?
Maksudnya Misalnya kaki-kaki bagian apa? Kan rem. tadi kayaknya medannya gitu banget ya, Betul. berpetualang. sebenarnya perawatannya termasuk salah satunya ganti olinya rutin, itu mesin insya Allah bagus. Kalau misalnya nggak ganti olinya rutin, imbasnya apa Om? Imbasnya ya nanti lama-lama mungkin suara mesin jadi kasar. Oh, ya kan? Oke, Jadi oke, memang tetap harus ada perawatan ya. Oke, pantesan geser ke Indonesia halus-halus ya Om ya. Sering ganti oli Hai. soalnya. Yang bandel motornya. Oh iya, bantu Bandel motor motornya, ya. tapi Om- Klarifikasi terus. Tapi om-omnya lemah lembut. Itu penting. Nah Om, ini kan motornya keren-keren nih, gede-gede, terus buat berpetualang juga. Boros nggak nih Om? Enggak sih, enggak terlalu boros ya. Rata-rata mungkin 115 sampai 120 lah ya. Jadi 1 liter enggak terlalu boros, dan kebetulan kalau motor-motor adventure dibekali sama tangki-tangki yang besar. Oke. Jadi tangkinya rata-rata di atas 20 liter. Mungkin kalau motor-motor normal bisa 10 liter ya, ini bisa dari 20 sampai yang terbesar mungkin 35 liter. 35 liter. Bisa jalan jauh. Iya. Om, biasanya kalau komunitas motor itu setiap ketemu sama komunitas lainnya tuh selalu klakson atau ada kode-kode. Gesrek juga gitu nggak sih? Ya, klakson atau apa ya? Apa Om Kendro? Gimana, Pakai gimana, makeup Om Kendro? Iya dada-dada sapa gitu. Oh, jadi udah pada tahu nih membernya gitu nih. Om ya. Kendro jangan deg-degan Om. Nah, saya juga menjadi perhatian saya ini masalah kaki-kaki dari motor gede ini Om. Ini cukup beda-beda gitu ya Om. Kalau Om Dipo tadi menyampaikan bahwa motor jenis kayak seperti Ducati dan yang kuning ini juga bisa di segala medan. Nah, kalau motor-motor yang hijau ini Itu Om, sebetulnya sih salah satu ciri khas motor adventure. Oh, Jadi oke. travelnya tinggi kan, kalau dibandingin motor lain kan rendah kan. Betul. Terus ceper-ceper, kalau ini ya travelingnya tinggi. Jadi kalau kamu masuk lubang, kamu jalan jelek, terus suspensi belakangnya juga lain, terus kemudian ada lagi yang di tengah, jadi ada lagi tuh kelihatan kan 3. Jadi memang dia didesain untuk comfort di medan apapun gitu. kalau motor gini bisa dimodif nggak? Bisa aja, cuman sih jarang ya karena Jarang kita kan ya, bukan Om, ya? ke motornya ya, tapi ke Petualangannya. aktivitas dan petualangannya ya. Oke, oke. Om Dipo, ini ada bengkelnya sendiri nggak nih buat teman-teman gesrek? Kalau bengkel memang rata-rata mereka kembali kepada dealernya masing-masing ya. Oh, Intinya, ya. Tapi banyak kayak Om Bobby sendiri, ini bengkel favorit kita. Oh, ada. Oke, siap. Nanti saya juga pengen tanya nih, gimana sih caranya bisa masuk ke komunitas Gesrek Indonesia? Apakah harus punya motor gede dulu? Atau mungkin petualangannya harus banyak dulu dalam hidup? Tapi nanti kita akan bahas saja, jadi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.